Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa qala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum. Shadaqallahu adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin malam hari ini telah sampai pada bab fil muhafadzati 'alal a'mal, menjelaskan anjuran menjaga berbagai macam jenis amal. Pada bab sebelumnya telah kami bacakan bab al-iqtisadu, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beramal. Para sahabat Nabi, yaitu orang-orang yang hidup pada masa Nabi, itu punya semangat ibadah yang sangat tinggi, sehingga Nabi ibaratnya seorang supir harus sering mengerem, ya, harus sering injak rem, karena jika tidak mereka akan berlebih-lebihan dalam beribadah. Itu karena saking semangatnya. Padahal yang namanya berlebih-lebihan itu walaupun ibadah itu tetap menjadi tidak baik. Maka Nabi harus sering mengerem mereka. Misalnya ada yang punya kebiasaan setiap malam khatam Al-Quran, itu Nabi menganjurkan supaya dikhatamkan paling tidak 3 hari saja, jangan sehari. Itu pun juga setelah melalui tawar-menawar. Kemudian ada juga orang yang kebiasaannya semalam suntuk sholat sunnah, maka Nabi mengerem, menganjurkan cukup sepertiga malam saja. Ada orang yang punya kebiasaan setiap hari puasa sepanjang masa, maka Nabi menganjurkan cukup sehari puasa, sehari tidak. Itu pun juga setelah melalui berbagai macam tawaran. Bahkan ada seseorang yang saking inginnya ibadah, itu mereka tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Namun kemudian oleh Nabi dinasehati bahwa aku saja orang yang paling takwa, yang paling taat kepada Allah, itu masih juga menikah dan seterusnya. Jadi intinya mereka yang hidup di zaman Nabi itu punya semangat yang tinggi untuk berbuat kebaikan, sampai Nabi harus mengerem. Ya. Berbeda halnya dengan di zaman sekarang. Barangkali yang perlu diinjak bukan rem tapi gas. Karena untuk saat ini orang jarang ada kasus berlebih-lebihan dalam ibadah. Yang banyak terjadi justru sangat kurang dalam beribadah. Karena memang beda kondisi masyarakatnya. Nah, malam ini akan kami bacakan bab tentang menjaga amal. Diawali dengan firman Allah, alam yakni lil ladzina amanu. Alam yakni, apakah belum datang waktunya? Lil ladzina amanu, bagi orang yang beriman, antakhsya'a, untuk khusyuk, apa qulubuhum, hati mereka, li dzikrillahi, untuk mengingat Allah. Wama, dan untuk mentaati nazala, yang turun minal haqqi, dari Allah. Wala yakunu, dan janganlah orang-orang yang beriman itu menjadi kaladzina, seperti orang-orang utul kitab, yang diberi kitab, min qablu, sebelumnya. Fatala, maka panjang, alaihim, pada mereka, apal madu, masa. Faqasat, maka menjadi keras, apa qulubuhum, hati mereka. Ayat ini mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman yang hidup di zamannya Nabi Muhammad, agar pertama, hendaknya selalu hatinya khusyuk mengingat Allah. Berarti ini amalan batiniah, ya, amalan batiniah. Amalan batin itu tidak terbatas oleh waktu. Namanya ingat kepada Allah, khusyuk kepada Allah,
itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sambil apa saja. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, dan juga tidak dibatasi cara. Setiap saat, di mana saja, sambil apa saja, hati orang yang beriman itu hendaknya selalu mengingat Allah. Itu amalan batinnya. Kemudian yang kedua, amalan lahir. Hendaknya orang-orang yang beriman itu selalu mentaati ajaran-ajaran dari Allah yang Maha Benar, dilakukan secara istiqomah, kontinu, rutin, tidak cuma kadang-kadang kemudian ditinggalkan. Jadi kalau yang pertama tadi itu amalan batin, yang kedua ini amalan lahir. Nah, untuk amalan lahir itu umumnya itu terikat waktu, terikat tempat, dan terikat cara. Jadi amalan lahir itu ada yang hanya bisa dilakukan pada saat-saat tertentu, tidak bisa dilakukan setiap saat. Harus dilakukan dengan cara tertentu, tidak bisa seenaknya, dan tidak bisa sambil melakukan yang lainnya. Itu untuk amalan lahir. Tapi kalau amalan batin fleksibel. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat ini melarang kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beriman untuk berperilaku seperti perilakunya orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, yaitu sebutan umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa. Jadi Yahudi dan Nasrani yang asli itu umat yang diberi kitab oleh Allah. Nabi Musa dikaruniai kitab Taurat, Nabi Isa dikaruniai kitab Injil. Nah, mereka itu, para ahli kitab itu, ketika ada perintah dari Allah, itu pada mulanya mereka tekun melaksanakannya. Ya, ketika turun perintah Allah, mereka pada mulanya tekun untuk melakukannya. Namun setelah berlalu masa yang panjang, itu lama-kelamaan amalan-amalan tadi kemudian ditinggalkan. Artinya tidak dijaga. Nah, karena amalan-amalan tadi tidak dijaga, ditinggalkan, akhirnya dampaknya menjadikan hati mereka menjadi keras. Apa kaitannya meninggalkan amal dengan kerasnya hati itu apa? Begini, sering saya jelaskan bahwa setiap seseorang melakukan perbuatan dosa itu akan meninggalkan titik hitam di dalam hati. Kemudian kalau 2 kali berbuat dosa, maka nempel lagi 2 titik sehingga titiknya semakin besar. Kalau 10 kali berbuat dosa, titiknya semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai bisa jadi seluruh hati itu tertutup oleh titik hitam. Kemudian kalau ini tidak segera dibersihkan, hati itu bukan sekedar hitam, Pak, tapi keras. Ya, tidak sekedar hitam tapi keras. Istilahnya sudah membatu. Nah, kalau hati sudah membatu, itu sudah tidak mempan untuk dinasehati. Jadi kalau dinasehati masuk kuping kanan langsung keluar kuping kiri, tidak mampir ke hati sama sekali. Kenapa? Hatinya keras. Nah, maka untuk menghindari yang seperti ini, ketika seseorang sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa, maka dosa itu harus segera dihapus dengan cara zikrullah. Ya, jadi zikrullah, zikir itu salah satu cara efektif untuk menghapus titik-titik hitam di dalam hati. Di ibaratnya kaca cermin, kalau dia kena debu kemudian segera dielap, maka kaca itu akan kembali bening. Tapi kalau debunya bertumpuk-tumpuk bahkan sampai lama tidak pernah dielap, itu bukan sekedar debu yang nempel, tapi menjadikan kacanya itu berkarat, ya kerak. Kalau sudah kerak seperti itu, kok kemudian cuma dielap, ya nggak bersih.
nggak bersih. Harus apa? Harus diamplas. Bahkan kalau perlu digerinda. Nah, zikrullah itu sifatnya hanya sekedar amplas kalau cuma sedikit, kalau sekedar lap kalau cuma sedikit. Ya. Jadi kalau zikrullahnya rutin, itu ibaratnya yang nempel cuma debu sehingga dilap dengan lap yang lembut saja udah langsung bersih. Tapi kalau dosanya sudah lama dilakukan, kemudian baru sekarang mau berzikir, kalau kemudian zikirnya hanya berfungsi sebagai lap, ya nggak bisa bersih, harus amplas. Ya, gimana? Ya otomatis durasi zikirnya harus lebih lama, jumlah hitungannya lebih banyak. Kenapa? Karena dosanya sudah bergerak, sudah numpuk, sudah membuat cerminnya menjadi gelap. Nah, kemudian zikir yang populer diamalkan oleh semua thariqah itu 3: istighfar, sholawat, sama la ilaha illallah. Itu masing-masing punya fungsi yang berbeda. Istighfar itu untuk menghapus, ya, untuk menghapus. Sholawat itu untuk menghaluskan. Kemudian la ilaha illallah itu untuk membuat bercahaya. Jadi apapun nama thariqahnya, itu zikirnya ya tidak meninggalkan 3 macam ini. Walaupun nanti ada tambahannya ya, ada tambahan zikir-zikir yang lain, tapi yang utama ya 3 itu: istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Istighfarnya untuk menghapus dosa-dosa tadi, sholawatnya untuk menghaluskan, kemudian la ilaha illallahnya untuk membuat hati itu kembali bercahaya. Nah, ini ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi untuk mengingatkan kita orang-orang beriman agar tidak seperti orang ahli kitab yang mereka hanya semangat di awalnya, kemudian jenuh, bosan, ditinggalkan, akhirnya hatinya keras seperti batu. Maka kalau kita punya amalan apapun, walaupun sedikit, lakukan secara rutin, istiqomah. Nah, itu ayat yang pertama. Yang kedua ini firman Allah ada dalam surah Al-Hadid juz 27 dan juga ayat 27. Cuma ini ayatnya hanya dipotong sebagian, tidak ditulis semuanya. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa qafaina, dan kami Allah telah menyusul. Nah, menyusul itu maksudnya sebelumnya sudah mengutus beberapa rasul, kemudian Allah mengutus lagi. Nah, yang baru diutus itu namanya menyusul yang dahulu. Wa qafaina, dan kami Allah telah menyusuli mereka bi Isa bin Maryam, dengan utusan Allah yang namanya Isa putra Maryam. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ini perlu saya jelaskan dulu. Di dalam Al-Qur'an, ketika Allah nyebut Nabi Isa, itu selalu kalimatnya itu bi Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Ini yang membedakan antara kita dengan orang Nasrani. Kalau Nasrani bukan Isa putra Maryam, tapi Isa putra Allah, gitu kan? Ya. Kalau di orang Nasrani tidak mengatakan Isa putra Maryam, tapi Isa putra Allah. Pada dalam Al-Qur'an Isa putra Maryam. Atau kalau di ayat yang lain itu abduhu wa rasuluhu. Jadi Nabi Isa itu ya hambanya Allah dan utusannya Allah. Dalam Al-Quran tidak pernah ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Isa itu putra Allah. Tidak ada itu. Yang ada itu ya hamba Allah, utusan Allah, putra Maryam, gitu ya. Jadi kalau ada yang memahami terus Isa putra Allah, itu keliru berarti. Dan nasibnya Nabi Isa itu juga kasihan, yang memuji secara akhir berlebihan sampai kemudian memposisikan Nabi Isa sebagai putra Allah yang berlebihan, yang membenci juga berlebihan, menganggap Nabi Isa itu anak zina. Ya, orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu anak zina. Kenapa? Karena Maryam tidak punya suami kok punya anak. Di saking bencinya itu orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Orang Nasrani saking cintanya sama Nabi Isa, ya, dia nggak terima Isa dikatakan anak zina, tapi dikatakan anak Allah. Ini berlebihan semua.
Maka di dalam Al-Quran itu ada kalimat maghdub dan ada kalimat dolin. Di akhir surah Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang maksudnya maghdub, dimurkai, itu siapa? Orang Yahudi, karena telah menganggap Isa sebagai anak zina. Yang dolin, yang sesat, siapa mereka? Orang Nasrani, karena dia memposisikan Isa sebagai putra Allah. Yang benar gimana? Yang benar ya Islam. Isa itu putra Maryam, ya, hamba Allah, utusan Allah. Dah titik. Ya. Wa atainahul injila, dan kami Allah telah berikan kepada Isa kitab Injil. Ya. Wa ja'alna, dan kami Allah telah menjadikan fi qulubil ladzina tabauhu, dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, Allah jadikan rofatan, sifat santun, warahmatan, dan sifat sayang. Jadi selain dikaruniai kitab suci yaitu kitab Injil, hati-hati para pengikutnya Nabi Isa itu punya hati yang lembut, santun, dan penuh kasih sayang. Nah, cuma ada kelanjutannya, ini yang berlebihan. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan pengikutnya Nabi Isa itu ada sebagian yang suka mengada-adakan, berlebih-lebihan dalam ibadah, yang kemudian dikenal dengan istilah rohbaniyah. Rohbaniyah itu kelompoknya para rahib. Rahib itu sering dimaknai pendeta. Saking pengennya taat kepada Allah, itu kemudian mereka itu tidak menikah, ya, tidak menikah. Kemudian menjauhi hidup mewah. Jangankan mewah, yang mubah aja ditinggalkan. Jadi mereka menyepi, menyendiri, tidak menikah, tekun beribadah. Itu rohbaniyah. Nah, rohbaniyah yang semacam ini di dalam Islam itu dilarang. Makanya tadi di awal saya ingatkan dulu hadis yang pernah saya baca, bahwa ketika ada umat Nabi Muhammad bersumpah tidak akan menikah selama-lamanya, dia tujuannya ingin beribadah full pada Allah, dan dia beranggapan kalau menikah nanti ibadahnya terganggu, itu oleh Nabi dinasihati, jangan begitu. Aku saja, ya, hamba Allah yang paling taat, paling takwa juga menikah. Bahkan Nabi tidak hanya menikah satu, tapi menikahi beberapa wanita. Nah, jadi praktek rohbaniyah ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa. Ya, bid'ah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa. Maka tabnaha alaihim, yang kami Allah tidak mewajibkan rohbaniyah kepada mereka. Jadi mereka mengada-adakan sendiri. Saking tadi itu, Bang, saking semangatnya, ya, saking semangatnya ibadah yang sangat tinggi, sehingga semua yang dianggap mengganggu ibadahnya itu mereka ditinggalkan, sampai mereka nggak mau kumpul sama orang, menyepi, menyendiri, sampai tidak menikah supaya full bisa ibadah. Ternyata yang demikian ini termasuk jenis ibadah yang berlebih-lebihan. Coba kalau tokoh-tokoh agama semuanya seperti itu, dan nanti kan tidak ada generasi penerus, tidak ada yang rawat umat. Dia sibuk dengan ibadahnya sendiri. Ya, maka uzlah, ya, kalau dalam Islam yang ada kan uzlah, menyepi, menyendiri, itu memang baik, tapi juga ada sisi tidak baiknya. Nah, kalau orang-orang pada egois supaya ibadahnya tidak ada yang ganggu, dia menyepi, menyendiri, tidak mau bergaul, tidak mau berada di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat malah dipimpin oleh orang-orang fasik. Ya, masyarakat dibimbing oleh orang-orang fasik, lebih rusak, lebih hancur. Sementara dia asik beribadah sendiri di tengah hutan, di dalam gua. Apa untungnya? Islam kan tidak untung dengan perilaku yang seperti itu. Ya, makanya perilaku uzlah ini pun juga di dalam Islam dikritik juga kalau berlebih-lebihan.
Makanya muslah di zaman modern itu tidak perlu di tengah hutan, tidak perlu di tengah goa. Muslahnya di masjid aja. Ya, di masjid saja sambil nunggu datangnya sholat jamaah. Itu udah dianggap muslah. Ya, ya muslah daripada di rumah main HP atau rebutan remote nonton TV. Di masjid kan bisa baca Quran, bisa zikir. Kecuali kalau di masjid juga main HP juga, itu berarti tidak muslah, itu hanya pindah tempat. Ya, hanya pindah tempat. Nah, jadi praktek rohbaniyah ini termasuk bid'ah yang dilakukan oleh umatnya atau sebagian umatnya Nabi Isa, yang Allah tidak mewajibkan kepada mereka untuk melakukan rohbaniyah. Illa bertigha ridwanillahi, yang diperintahkan Allah itu adalah amal soleh untuk mencari ridhonya Allah. Tapi tetap tidak boleh sampai berlebihan, puasa sepanjang masa, tidak pernah tidur, setiap malam menghafalkan Quran, itu dianggap berlebihan sampai kemudian tidak menikah. Tidak menikah itu diniati dari awal, ya. Beda dengan orang yang tidak sempat menikah, ada lagi seperti itu, ya. Termasuk Imam Nawawi ini orang yang tidak menikah bukan karena tidak pengen nikah, tidak sempat. Saking sibuknya asik dengan ilmu, belum sampai sempat menikah, beliau sudah wafat. Tapi tidak menganggap bahwa menikah itu perbuatan buruk. Nikah tetap sunnah Rasul, ya. An-nikahu sunnati, Nabi pesan gitu ya. Di nikah itu sebagian dari sunnahnya Rasulullah. Orang yang membenci sunnah Rasulullah tidak termasuk golongan Rasulullah. Jadi kalau yang rohbaniyah tadi memang membenci, sampai membenci pernikahan. Nah, sudah disebutkan karena menganggap pernikahan itu mengganggu ibadahnya. Itu yang tidak boleh seperti itu, ya. Kalau hanya karena dia asik beribadah sehingga tidak sempat, ya, atau belum sempat menikah kemudian meninggal dunia, apakah dia berdosa? Ya tidak. Ya, tidak. Dan banyak Pak ulama-ulama besar yang saking asiknya menekuni ilmu itu belum sempat menikah sudah wafat. Nah, ada yang seperti itu, termasuk Imam Nawawi, ceritanya begitu, ya. Nah, jadi Allah tidak mewajibkan mereka untuk rohbaniyah. Yang Allah wajibkan, Allah perintahkan adalah mencari ridhonya Allah. Fama ro'auha haqqa ri'ayatiha, maka mereka tidak menjaga ibadahnya itu dengan sebenar-benarnya. Jadi semangat ibadahnya hanya di awal-awal saja. Awal Ramadan, wah mana-mana masjid gak ada yang muat, semangatnya menggelora. Baca Quran, semuanya dijalani, habis itu terus ditinggalkan. Nah, itu berarti tidak istiqomah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman di ayat yang lain, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkafa. Wala takunu, dan kalian orang-orang yang beriman itu jangan seperti kalati, seperti wanita naqadat ghuslaha, yang mengurai hasil tenunannya mimba dikuatin angkasa, setelah tunan itu jadi. Jadi ini ada kalimat sindiran, ya. Orang yang tadinya tekun ibadah kemudian meninggalkannya, itu digambarkan seperti seorang wanita yang tekun menenun benang demi benang sampai jadi selendang. Tapi setelah jadi selendang, kemudian bukan selendangnya dipakai, diurai satu-satu. Jadi kan sia-sia, ya. Jadi orang yang tadinya tekun ibadah kok kemudian meninggalkannya, itu seperti orang yang tadinya tekun menenun, ya, setelah jadi kain kemudian diurai lagi, besok ditenun lagi, diurai lagi, nggak ada gunanya, sia-sia. Nah, maka kita punya kewajiban untuk menjaga amal, ya, menjaga amal. Atau diperintahkan, kalau tidak wajib tidak diperintahkan untuk menjaga amal. Jangan sampai ditinggalkan, seperti orang yang tadinya sudah menenun, begitu jadi terus diurai lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga telah berfirman di ayat yang lain yang maknanya tasih terkait dengan anjuran menjaga amal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, dan sembahlah rabbaka Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu apa yakinu, yakin. Nah, yakin di sini itu dalam tafsirnya dimaknai kematian.
Disembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Kalau belum mati jangan berhenti menyembah. Maksudnya begitu, ya. Jadi maknanya sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Nah, kalau belum mati jangan berhenti untuk menyembah. Nah, kan ada nasihat. Ya. Sholatlah di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam, gitu kan? Ya. Selama kamu masih bisa datang ke masjid, sholatlah ke masjid dengan jalan kaki. Sebelum kamu untuk ke masjid harus digotong. Tahu kan maknanya? Jadi sholatlah di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Disembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Kalau belum datang kematian tetap menyembah Allah. Nah, itu ayat-ayat yang dijadikan dasar oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang anjuran menjaga amal soleh. Wa amal hadis, adapun beberapa hadis itu banyak sekali. Faminha hadisul Aisyah, di antaranya hadisnya Sayyidah Aisyah. Rasul bersabda, wa kana ahab buddini ilaihi matawa masahibu alaihi. Ajaran agama yang paling dicintai oleh Allah atau amalan agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu, walaupun sedikit tapi rutin. Itu lebih Allah sukai daripada banyak tapi tidak rutin. Bapak sehari targetnya hanya baca 1 halaman Al-Quran tapi rutin, itu lebih Allah cintai daripada hari ini 1 juz habis itu 10 bulan tidak membaca sama sekali. Belajar istiqomah. Berikutnya wa'an Umar bin Khattab, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Umar bin Khattab berkata, qala telah bersabda sabda Rasulullah SAW, man nama ala hisbihi minal laili, man nama barang siapa yang tertidur an hisbihi sehingga dia meninggalkan hizibnya, minal laili yang biasa dibaca di waktu malam, au an sayin atau lupa dari sesuatu minhu dari hizibnya, faqara'ahu kemudian dia membacanya pada waktu baina sholatil fajri antara sholat fajar yaitu sholat subuh wa sholat zuhri dan sholat zuhur, kutiba maka ditulis lahu bagi orang tadi ka'annama qara'ahu seakan-akan dia telah membacanya minal laili di malam hari. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ceritanya begini, sahabat Umar meriwayatkan Rasulullah bersabda, orang yang punya hizib, hizib itu apa? Hizib, wirid, rotib itu sebenarnya mirip, ya penyebutannya beda tapi sebenarnya maknanya mirip, yaitu satu rangkaian bacaan berupa istighfar, sholawat, kemudian asmaul husna, doa-doa yang lain, ya, yang dirangkai dan dibaca secara rutin. Itu kadang disebut rotib, kadang disebut wirid, kadang juga disebut hizib. Ya. Nah, para walinya Allah itu banyak yang memiliki hizib. Ya. Ada yang terkenal hizib Nasor, hizib Bahr, ada hizib Autad dan hizib-hizib yang lainnya. Nah, umumnya hizib itu dibaca di malam hari. Lalu bagaimana kalau di malam hari itu orang itu tertidur, belum baca wiridnya sudah tertidur. Misalkan Bapak punya amalan setiap malam itu baca Quran 1 juz misalnya, ya. Sebelum tidur baca Quran 1 juz, terus baca sholawat 1000 kali, misalkan gitu. Terus ketiduran sehingga tidak baca sama sekali malam itu. Maka dianjurkan dibaca besok siang, yaitu antara subuh dan zuhur. Maka walaupun Bapak membacanya di siang hari, tapi Bapak tetap seperti seakan-akan membacanya di malam hari. Ya. Jadi wiridan, amalan rutin, walaupun statusnya sunnah, kalau suatu saat karena ada udzur kemudian tertinggal, itu masih dibolehkan untuk diqadha. Ya, boleh diqadha. Hadisnya ya ini. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, ini katanya pendek-pendek dan sedikit, jadi kita selesaikan sebelum datang waktu isya.
An Abdillah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia telah berkata, qala telah bersabda sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, ya Abdullah, wahai hambanya Allah, la takun, janganlah kau menjadi misla fulanin, seperti fulan. Fulan itu karena yaqumul laila, dia itu tekun mendirikan sholat di malam hari. Fataroka, kemudian dia meninggalkan qiyamal laili, sholat di malam hari. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya juga muttafaq alaih, berarti disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis ini yang menarik begini, Rasulullah bersabda, kamu jangan seperti fulan. Fulan itu siapa? Fulan itu kata-kata atau sebutan untuk mengganti nama seseorang. Jadi fulan itu bukan nama satu orang, itu bukan, Pak. Fulan itu kalimat yang sering dijadikan kata ganti nama seseorang. Kalau kita mungkin si Anu, ya. Nah, mengapa Rasulullah tidak menyebut nama asli? Begini, ini adab. Ketika kita membicarakan keburukan seseorang, itu jangan disebut nama aslinya. Ya, sebut aja si dia atau si Anu, gitu aja. Kalau bahasa Arab si fulan. Ya. Di fulan itu bukan nama orang, ya. Hanya kata ganti untuk nama seseorang. Karena kita tidak mau menyebut nama aslinya, kita nyebutnya si fulan. Jadi Nabi bersabda, kamu jangan seperti fulan. Memang fulan itu kenapa? Fulan itu dulu tekun sholat tahajud, tekun sholat malam hari, kemudian sekarang dia sudah meninggalkannya, berarti tidak istiqomah. Maka Nabi tidak menyebut namanya, ya, karena perilaku yang tidak baik. Dan hadis yang terakhir nih, keempat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah selalu meridhoinya. Qalat, Aisyah bersabda, karena adalah Rasulullah SAW idza fatathu, bila beliau terlepas apa sholat minal laili, dari malam hari, min wajahin, karena sedang sakit, au ghairihi, atau karena udzur yang lain, sholat, maka beliau sholat minal nahari, dari siang hari, isnatai asrota rakaatan, sebanyak 12 rakaat. Di hadis yang keempat ini, hadis dari Sayyidah Aisyah menceritakan kebiasaan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu punya amalan-amalan yang dilakukan di malam hari, rutin dilakukan di malam hari. Yang amalan tadi statusnya sunnah, Pak. Bukan sholat fardu, itu bukan. Ya, amalan-amalnya sunnah. Nah, suatu hari Rasulullah itu di malam hari itu sedang tidak enak badan, atau mungkin sedang ada urusan yang lain, mungkin ada tamu atau gimana, sehingga tidak sempat melakukan sholat di malam hari. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau melakukannya di siang hari, sebanyak 12 rakaat. Ya, maka ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, amalan-amalan sunnah, ya, yang sudah rutin kita kerjakan, bila suatu saat karena ada udzur tidak bisa dilakukan pada waktu yang seperti biasanya, boleh dikerjakan di waktu yang lain. Sekedar boleh, Pak. Ya. Jadi mengqadha itu ada tuntunannya. Ya. Jangankan mengqadha yang fardu, yang sunnah aja dianjurkan untuk diqadha. Untuk apa? Ya, untuk menjaga amal tadi. Ya. Untuk menjaga amal supaya tidak sampai kemudian ditinggalkan. Nah, baik, jadi kesimpulannya, mari kita yang sudah terbiasa berbuat kebaikan, apapun bentuknya, sekecil apapun, lakukan secara istiqomah, secara kontinu. Jika amalan itu biasa kita lakukan di malam hari, kemudian ada udzur, kita boleh untuk menggantinya, melakukannya di siang hari. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.